Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya selama ada di dunia YouTube ya. Dan alhamdulillah kemarin saya dapat email dari pihak YouTube bahwasanya channel saya itu sudah diterima, sudah di-approve sebagai partner YouTube ya. Jadi channel YouTube saya sudah dapat iklan nih ceritanya. Oke. Sebenarnya ini cerita pengalaman saja ya, cerita pengalaman. Nanti saya juga kasihkan tips bagaimana sih caranya kalau pengajuan monetis kita itu ditolak gitu ya, karena macam-macam ya. Penolakan monetis YouTube itu macam-macam. Ada yang sifatnya refused, ada yang bermasalah dengan akun AdSense-nya gitu ya. Nah ini cerita saja, nanti saya kasih tipsnya nih. Awalnya sih di 2013 ya. Di 2013 itu saya baru gabung di YouTube. Waktu itu masih belum begitu ketat untuk peraturan YouTube-nya itu ya. Jadi algoritma YouTube-nya itu belum begitu ketat kayak sekarang gitu ya. Akhirnya di 2014 saya sudah diterima di YouTube partner ya, partner YouTube, sehingga channel YouTube saya itu dapat monetis iklan gitu ya. Kemudian di pertengahan 2017 semakin tingginya keamanan, kemudian semakin tingginya algoritma dari YouTube, akhirnya channel YouTube saya itu di take down ya sama partner YouTube karena mengandung konten re-upload ya. Pada waktu itu saya masih belajar untuk buat konten itu, upload video-video yang saya ambil dari YouTube itu, kemudian saya mixing lagi, saya edit lagi, kemudian saya upload ulang gitu ya. Itu masih enak ya, masih enak. Saya dapat dapat bayaran nih, dapat bayaran dari AdSense. Setelah semakin tingginya itu, akhirnya ketahuan juga sama YouTube gitu ya. Akhirnya channel YouTube saya itu diberhentikan monetisnya. Sampai sekarang, akhirnya di tahun 2021 ya, tepatnya kemarin itu sudah dapat email dari YouTube bahwasanya konten saya ini sudah layak untuk mendapatkan iklan gitu. Sudah layak dimonetis oleh YouTube gitu ya. Ternyata pihak YouTube itu sebenarnya baik ya kepada kita ya. Cuman kitanya itu kalau mau berusaha itu ya, atau istilahnya mau ingin membuat konten sendiri itu memang agak susah itu ya. Kalau ingin membuat konten sendiri itu agak susah, apalagi kita juga nggak tahu nih passionnya kita itu, hobinya kita itu seperti apa gitu ya. Karena yang agak susah itu memang gimana caranya buat konten yang sekiranya menarik ya, menarik penonton agar bisa istilahnya bisa seneng masuk di channel kita gitu ya. Akhirnya saya belajar lagi, saya pelajari algoritma lagi, kemudian dari pihak YouTube memberikan kesempatan kepada saya melalui email itu tadi ya. Akhirnya channel YouTube saya dimonetis lagi. Oke. Sehingga kemarin saya buka email dan mendapatkan email yang isinya seperti ini. Oke, yang menyatakan YouTube saya sudah bisa dimonetisasinya. Dan saya buka di YouTube Studio saya juga dapat seperti ini. Keterangannya YouTube saya sudah bisa dimonetis. Oke. Kemudian di pengajuan monetisasi ya, monetis itu sebenarnya saya tidak langsung diterima. Ada beberapa hal yang akhirnya saya perbaharui, saya hapus juga konten-konten saya itu, meskipun jumlah view-nya itu, jumlah tontonnya juga udah banyak banget tuh ya. Padahal itu benar-benar video yang saya rekam sendiri, benar-benar video yang saya ambil pada waktu itu, karena kontennya itu hampir persis dinyatakan sama YouTube itu sebagai konten refused ya, refused atau konten yang digunakan ulang gitu ya. Jadi untuk teman-teman berhati-hati kalau ingin membuat konten yang menggunakan konten orang lain kemudian ingin digunakan kembali. Jadi bukannya nggak bisa sih, bisa, cuman
cara untuk mixing, cara untuk gabungin beberapa video itu kemudian bisa dimonetize oleh YouTube itu agak susah. Jadi kita harus banyak belajar di situnya. Jadi juga harus punya kemampuan editing video yang cukup bagus lah gitu ya. Kalau kita ingin menggunakan konten berulang. Kemudian ini juga tips ya, teman-teman juga harus melihat lisensi videonya. Kalau lisensi videonya itu lisensi YouTube, jangan diambil. Kita ambil yang lisensinya apa istilahnya, Creative Commons ya, Creative Commons, jadi bisa digunakan ulang ya. Itu pun harus diedit, harus dimixing sebagus mungkin sehingga tidak sama dengan yang aslinya gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan. Kemudian saya ingin cerita ini, pengajuan pertama saya itu ditolak oleh YouTube karena ada tadi itu ya, ada konten review set. Kemudian ada juga teman-teman itu dari teman-teman YouTube ditolak permohonan monetisnya karena bermasalah dengan akun AdSense-nya. Jadi untuk teman-teman, tipsnya adalah sebelum kita itu diterima oleh YouTube atau dimonetize, kita siapkan dulu akun AdSense kita. Jadi email yang kita gunakan untuk register atau kita gunakan untuk daftar ke YouTube itu sebaiknya kita persiapkan dulu, daftarkan untuk AdSense-nya. Jadi kalau channel YouTube kita itu sudah dimonetize, sudah diterima, maka kita tinggal melakukan link ke akun AdSense kita. Ini lebih enak tuh ya. Jadi kita itu enggak ribet lagi. Kalau YouTube kita itu diterima, otomatis nanti akan ngelink ke akun AdSense kita. Ini juga perlu diperhatikan ya, karena kebanyakan seperti itu. Sepengalaman saya hanya 2 itu ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak sih hal-hal yang bisa ditolak, penolakan oleh penduduk YouTube ya, akhirnya tidak bisa dimonetize ya. Pengalaman saya itu ada 2. Yang pertama ada konten review set, hati-hati kalau ada seperti itu sebaiknya dihapus saja agar tidak apa istilahnya, menunda pihak YouTube itu melakukan monetize kepada channel kita. Yang kedua istilahnya bermasalah dengan akun AdSense-nya, jadi dipersiapkan saja. Kalau saya 2 itu ya. Mungkin teman-teman ada permasalahan lain, apa istilahnya, kasus lain tuh ya, penyebab penolakan monetisasi di channel YouTube. Oke, begitu saja ya teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyain tentang pengajuan monetize atau ingin berbagi cerita dengan monetisasi YouTube, silakan ketik di kolom komentar. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar di YouTube ya, untuk menjadi konten kreator yang produktif yang akan menghasilkan banyak penghasilan dari YouTube. Oke, sekian dari saya di video ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Oke, bye bye.